Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat menjalankan ibadah saumnya dan tetap semangat untuk ikut majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal pemberat kita di akhirat kelak. Baik. Yang pertama, tak lupa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan yang keduanya adalah salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad bin Abdullah yang telah berjuang dengan para sahabat, para keluarga, para pengikut beliau sehingga Islam yang kita rasakan begitu nikmatnya, tentunya itu berkat perjuangan dari mereka. Baik, kemarin kita membahas tentang apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk kepada ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang pertama yang akan kita kupas adalah kata alhamdu. Alhamdu. Alhamdu sendiri itu berasal dari tiga huruf. Satu, ha, mim, dal. Artinya puji. Kalimat ha mim dal ini merupakan salah satu bentuk pujian yang terdapat di dalam bahasa Arab. Setidaknya ada tiga. Jadi kalimat pujian itu ada tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan hamidah. Yang kedua ada madaha. Yang ketiga ada syakara. Yang pertama hamidah, yang kedua madaha, yang ketiga syakara. Nah, ketiga kalimat ini di dalam bahasa Arab digunakan untuk memberi pujian. Namun ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ada yang digunakan untuk yang ini, ada juga bisa digunakan untuk semua kalangan atau untuk semuanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata hamidah. Hamidah artinya puji atau terpuji. Nama Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari hamidah. Kalau kita perhatikan nama Muhammad
Muhammadun. Muhammadun diambil dari 3 huruf, yaitu ha, mim, dal. Muhammadun. Kalau diantara ibu punya anak yang nyantren, dia akan tahu bagaimana perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Nanti ditanyakan kalau ada diantara ibu yang anaknya nyantren atau mondok. Nah, Muhammadun ini diambil dari kata hamida, yang artinya puji. Muhammad itu adalah nama yang terpuji, orang yang terpuji. Ada juga nama orang sering kita dengar Mahmud. Ada yang nama suaminya Mahmud? Ahmad ada. Kalau Mahmud nggak ada. Nah, Mahmud itu juga diambil dari kata hamida, Mahmud. Jadi ha, mim, dal, hamidah. Artinya terpuji. Jadi nama siapa yang namanya Mahmud berarti orang itu terpuji. Tentunya yang terpuji apanya? Akhlaknya, mulai perkataannya, kemudian perbuatannya. Ahmad sama juga, dia dari kata hamida. Ahmad asalnya hamida. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki nama Ahmad di dalam Quran surah As-Saff ayat ke-6, ketika Nabi Isa alaihissalam menceritakan bahwa akan datang orang yang bernama Ahmad sebagai nabi terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini nama lain dari Muhammad. Jadi hamidah itu kalimat puji. Kita lihat makalahnya. Hamidah pujian yang sempurna dalam rangka pengagungan, diucapkan tanpa ada kebaikan pun yang didapatkan terlebih dahulu. Jadi kalimat alhamdulillah dari lisan kita itu tidak mensyaratkan terlebih dahulu kita mendapatkan nikmat atau tidak. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan musibah pun kalimat alhamdulillah tetap harus keluar dari lisan kita. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu percaya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Entahkah itu musibah apapun, selama itu datang dari Allah kita yakini, berarti ketika sabar akan menghapus dosa-dosa kita. Nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapat musibah, atau ucapan apa yang kita ucapkan ketika kita mendapat musibah. Alhamdu lebih umum daripada asyukru. Asyukru itu kan biasanya kita mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesianya ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalimat alhamdu dapat hadiah atau tidaknya, bahkan mendapat musibah pun, alhamdulillah
itu tetap harus keluar dari lisan kita. Alhamdu, alif lam istighraqiyah. Ibu bisa lihat di situ kalimat alhamdu, alif lam. Di sini alif, ini lam. Artinya kalau kita lihat terjemah, segala puji. Dalam bahasa Arab, alif lam ini disebut alif lam istighraqiyah. Di situ ada penjelasannya, menunjukkan keumuman. Artinya apa? Maksudnya mencakup segala pujian dan membatalkan segala bentuk kehinaan atau jenis kehinaan. Alhamdulillah sendiri kita ucapkan dalam sholat kita setiap kita membaca surah Al-Fatihah. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan segala kehinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan cuma kita mengucapkan alhamdulillah saja, ada makna yang tersimpan di dalamnya. Maka setelah kita melaksanakan sholat, maka kalimat alhamdulillah yang mulai rakaat pertama kita ucapkan sampai rakaat terakhir mampu menjadi atau memberi dampak setelah kita sholat. Karena kita mengagungkan Allah. Artinya kalau mengagungkan Allah berarti apa? Kita pasti taat, tunduk, patuh terhadap apa yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah buah dari pengucapan alhamdulillah, mengagungkan, kemudian menafikan segala bentuk kehinaan. Tentunya bentuk kehinaan apa? Berbuat maksiat itu bentuk kehinaan. Allah tidak suka hambanya melakukan kemaksiatan. Makanya ketika kita melihat kemaksiatan, kita diperintahkan mengucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwa perbuatan itu bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti menginginkan yang terbaik buat hambanya. Dialah yang berhak atas segala pujian. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tempatnya di lisan. Karena kalau tidak sampai keluar dari lisan, cukup di hati, kata para ulama, rasa syukur itu harus diucapkan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita cuma menyimpan di hati. Karena hakikat dari ucapan syukur dengan menggunakan kalimat alhamdulillah itu mesti diucapkan. Misal, kita mendapatkan hadiah dari seseorang, kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya, kita menyadari bahwa pada hakikatnya pemberian itu bukan dari dia yang memberikan kita atau dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampaknya juga apa? Dampaknya sebagai dakwah kepada yang memberikan kepada kita. Dia akan sadar bahwa kita berterima kasih kepada penciptanya juga. Nah, di situ ada unsur dakwah. Karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah
wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta baginya segala puji di akhirat. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kita perhatikan kata alhamdu. Baik. Nah, di sini kita lihat ada kalimat alhamdulillah di awal. Di ayat Al-Fatihah juga ayat kedua itu alhamdulillah. Di sini ada lam. Ini lamnya disebut dalam bahasa Arab. Lam ini disebut lamul istihqaq. Lam istihqaq. Lam yang menunjukkan kepantasan, kelayakan. Lamul istihqaq. Lam yang menunjukkan kepantasan, kelayakan. Maka melalui pemahaman huruf lam ini, bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Dialah yang pantas untuk dipuji, dialah yang pantas untuk disanjung. Kalimat alhamdu tidak diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menerima hadiah seperti yang saya ucapkan tadi, pada hakikatnya kita bukan terima kasih kepada orang yang memberikan kita hadiah, tapi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalimat alhamdu itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya nanti dikasih hadiah, maka hati kita sudah sadar, harus mulai sadar bahwa kalimat alhamdu itu bukan buat manusia tadi, tetapi kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi lamnya? Lamul istihqaq. Ibu tidak perlu juga menghafal bahasa Arabnya, cukup aja bahwa lam itu lam kelayakan, kepantasan. Coba kita lihat, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu dipuji seperti itu? Di dalam Al-Quran ini atau dalam ayat ini, Allah itu memiliki segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan segala puji bagi Allah di akhirat kelak. Allah yang punya bumi, Allah yang punya langit. Di akhirat pula, di akhirat juga tidak boleh ada pujian selain tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kita memberikan pujian. Kalau kita sering memuji orang-orang di luar sana yang sering memberikan hadiah kepada kita, tentunya itu tidak layak. Pujian hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dampaknya juga ada. Dampaknya juga ada kalau kita sering muji orang. Nanti ada hadisnya di belakang di halaman selanjutnya. Dampaknya ada. Bahkan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sering memuji orang. Kalau kita yang beri hadiah, jangan sampai kita mengharap pujian itu akan berdampak kepada keikhlasan kita. Pasti akan berdampak kepada keikhlasan kita. Yang nampak sekarang apa? Bagi takjil direkam. Boleh, nggak apa-apa, itu boleh. Bersedekah itu kan boleh secara diam-diam, artinya tidak diperlihatkan. Boleh juga secara terang-terangan. Tetapi
lihat kondisi hati kita. Lebih bagus mana ketika diam-diam atau sir, atau secara terang-terangan? Islam tidak membatasi juga, silahkan aja sebagai apa istilahnya, sebagai wasilah untuk dakwah, boleh. Tapi lihat diri kita, hati kita bagaimana sih? Kalau lebih kuatnya bagus juga, kalau lebih kuatnya ditampakkan bagus. Tapi kalau hati kita merasa, ya aku mah gampang dipuji, jangan berarti memiliki niat lagi. Jadi boleh, silahkan pilih itu. Tapi lihat bagaimana kondisi hati kita ketika melakukan sir atau alaniyah. Kemudian di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dapat musibah, dapat nikmat dari Allah harus tetap mengucapkan alhamdulillah, harus tetap bersyukur. Di sini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika melihat atau mendapatkan sesuatu yang dia sukai, beliau SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Artinya kenikmatan yang kita dapatkan itu mudah-mudahan sempurna dalam arti mendapatkan keberkahan. Ada keberkahannya. Kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang datang kepada kita, kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah sebaliknya. Ustadz Adi Hidayat pernah bilang bahwa beliau ketika ada jamaah yang beri pakaian kepada beliau, entahkah kemeja, baju koko, kopiah dan sebagainya, usahakan itu digunakan untuk sholat terlebih dahulu. Usahakan itu digunakan ke majelis taklim terlebih dahulu. Jadi segala apa yang diberi kepada kita berupa kenikmatan, usahakan, utamakan yang lebih dahulu apa? Sholat, majelis taklim, atau yang lainnya. Misalnya ada yang ngasih gamis, berarti dipakai, digunakan dulu apa? Jangan buat jalan-jalan, gunakan buat ke majelis taklim, karena itu tanda syukur kita. Gunakan, makanya tadi doanya kan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ini ya Allah, aku bisa lebih dekat denganmu. Karena yang kita harapkan dunia ini apa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang paling berharga selain keimanan kita. Tidak ada yang lebih berharga selain keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Rasulullah SAW, bukan cuma kalian ketika mendapatkan kenikmatan, kalian juga tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ketika kalian mendapatkan kesusahan, ketika kalian mendapatkan musibah. Kata Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur. Kenapa? Mungkin dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, itu menyebabkan dihapus dosa-dosa kita. Bukan kita bersyukur atas itu, tapi ada hikmah di balik itu. Dosa kita dihapus, kesabaran kita meningkat, kualitas keimanan kita lebih meningkat lagi daripada sebelumnya. Makanya adanya ujian itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita.
bukan untuk merendahkan kita. Maka kata sabda Rasulullah SAW, kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang diberi ujian? Ana uhibbuk li'annani uhibbuk. Sampaikan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadamu. Kalau Allah cinta kepadamu, berarti Allah akan memberikan ujian kepadamu. Allah menimpakan rasa sakit kepadamu, bukan Allah membiarkanmu. Coba saja kita lihat bagaimana cinta sesama manusia. Sekarang kan sudah salah diartikan ketika seseorang berteman, namun di antara temannya tidak menegur ketika teman yang satunya melakukan kesalahan. Padahal seharusnya ditegur, karena pada hakikatnya cinta itu selalu ingin orang yang dia cintai berada di jalan yang Allah ridhoi. Maka ini perlu kita hafal. Dapat nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillah bihi tatimmus shalihat. Dapat musibah mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita amalkan. Harus sebagai bentuk amal kita sebagai orang-orang yang beriman. Apa definisi iman? Iman diucapkan, kemudian diyakini oleh hati, kemudian diamalkan oleh amal perbuatan. Maka kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini kepada kita, tentunya kita perlu untuk mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ayat selanjutnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Ayat ini berbicara bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa hitung. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita sadar, semua kenikmatan ini datang dari Allah, walaupun lewat perantara manusia yang dekat dengan kita. Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha. Ini kalimat yang menunjukkan penafian. Lanya ini menyebutkan tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalau bahasa santri, walaupun penanya itu pohon yang besar, dengan tintanya air di laut, tidak akan pernah dapat dihitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu seperti ini. Kita belajar bersama-sama, mempelajari bacaan sholat, supaya sholat kita lebih enak, lebih khusyuk, lebih merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Nah, tadi kita ngebahas bahwa kalimat pujian itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Hamidah. Yang kedua, madaha.
Yang ketiga syakara. Jadi hamidah ini khusus buat Allah. Bagi Allah saja. Hamidah khusus buat Allah. Makanya dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khusus buat Allah saja. Nah. Kemudian kita bahas syakara. Ini juga pujian dalam bahasa Arab dalam bentuk ucapan terima kasih. Dalam bahasa Indonesia disebut terima kasih. Kalau Islam mengajarkan kita, ketika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita mengucapkan apa? Kalau ada ngasih barang, mengucap apa? Dalam bahasa Arab, selain itu apa? Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak. Cara jawabnya gimana? Wa iyyaka atau wa iyyakum. Itu kan cuma bermain domir aja di situ, Bu. Misalnya ya, di antara ibu ada yang mengucapkan kepada saya jazakallah. Jazakallah. Maka ka ini menunjukkan anta, satu orang. Misalnya kalau mau kedua orang, jazakumallahu khairan katsiran. Kalau banyak, jazakumullahu khairan katsiran. Kalau ke perempuan, jazakillah khairan katsiran. Kalau dua, sama. Jazakumallahu khairan katsiran. Sama dia sama laki-laki tadi. Kumanya gini. Kita tulis. Yang pertama, jazakallah. Jazakallah. Nanti di sini kuma, kemudian kum. Nanti yang perempuan ki. Jazakillah. Nanti sama lagi kuma. Nanti kunna. Nah, kita selain belajar bacaan sholat, kita juga membuka kelas bahasa Arab online menggunakan kitab Durusulullah. Kadang saya bawakan dengan Al-Muyassar karya Ustadz Aceng rahimahullah, dan juga dengan At-Takhfif. At-Takhfif itu buku nahu dari pesantren di mana ya? Purwakarta apa di mana itu, punya teman saya. Kadang juga saya bawakan dari kitab Nahu Tatbiq. Namun lebih fokusnya kitab utamanya pakai Durusulullah untuk pemula. Nah, kita juga bahas yang kayak gini, domir-domir gitu di sana. Barangkali kalau mau silakan aja online. Setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9. Nanti silakan chat ke Ustadz Fauzi. Bisa nanti dimasukkan ke grup. Ya, kita ngebahas domir di sana. Nah, karena sini fokus bacaan sholat, kita jangan ngebahas ini. Nah, takutnya pusing karena harus dari dasar seperti itu. Nah, di sini syakaro, sin, kaf, ro adalah ucapan terima kasih. Setiap asyukru termasuk alhamdu. Alhamdu kan umum, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau asyukru bisa buat Allah, tapi Allah itu lebih pantasnya pakai alhamdu. Dan dia dikhususkan ketika kita mendapatkan nikmat atau ada yang beri hadiah kepada kita, kita bilang apa? Terima kasih atau syukron.
Tapi orang Arab, kalau kita bilang syukron, mereka bilang apa? Jawabnya apa? Afwan. Kenapa? Ada yang tahu? Dibilang terima kasih, kok bilangnya maaf? Kenapa orang Arab bilang gitu? Syukron, jawab afwan. Kan aneh. Kenapa? Karena orang Arab selalu merasa kurang dari pemberiannya. Jadi misalnya beri hadiah, maaf ya, kalau bahasa kita maaf ya, yang ada cuma itu aja. Jadi kalimat afwan itu mengandung kata maaf karena barangkali pemberiannya kurang sempurna. Gitu. Makanya bilang maaf, afwan. Nah, kemudian asyukru tempatnya di hati, di lisan, dan di amal. Maksudnya tempatnya di hati, mengakui. Jadi ketika kita diberi kenikmatan, diberi barang oleh orang, di hati kita sudah kita tanamkan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita, mengucapkan terima kasih atau syukron kepada orang yang memberikan kepada kita. Tapi di hati dulu bahwa itu dengan kesadaran bahwa orang itu memberikan barang tersebut wasilah, perantara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita mengiyakan, ini dari Allah, cuma lewat dia. Kemudian kita mengucapkan terima kasih atau syukron atau jazakallahu khairan katsiran. Dan juga dengan amal. Maksudnya apa? Menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan, untuk taqarrub ilallah, supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih rezeki. Rezeki kan di pikiran kita biasanya uang kan ya. Kalau nggak uang bukan rezeki. Padahal kesehatan sangat berharga, waktu sangat berharga, anak juga rezeki. Jadi segala hal-hal yang membantu kita dalam dunia ini itu disebut rezeki. Jadi bukan cuma uang. Tapi ya namanya manusia emang butuh uang. Apalah hidup tanpa uang, kata orang-orang di luar sana gitu. Kalau orang-orang pembisnis, saya dulu pernah dekat dengan pembisnis. Dia pernah cerita bahwa dalam bisnis itu nggak ada uang haram. Yang ada itu uang logam sama uang kertas. yang ada hanya uang kertas sama uang logam. Ya itu aja, uang haram nggak ada katanya. Tapi alhamdulillah itu si bapaknya cerita pas sudah hijrah. Jadi dulu sering ngelakuin riba, sadar akan riba itu. Dia cerita kepada saya bahwa nggak ada uang haram pembisnis itu. Nggak tahu ya bisnis yang mana ya, saya nggak mengumumkan gitu, nggak tahu. Ya adanya uang kertas sama uang logam, uang haram nggak ada. Tapi alhamdulillah beliau sudah hijrah gitu. Sekarang dia sangat pembasmi riba, gitu apa-apa, riba nggak boleh. Biasanya kan gitu. Jadi syukur kita dilihat dari apa? Dari hati, meyakini bahwa itu datang dari Allah, kemudian mengucapkan terima kasih kepada manusia yang memberikan, kemudian menjadikan kenikmatan pemberian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Di situ ada kata washkuruli. Washkuruli. Nah, di sini juga asal katanya syakara. Cuma dia fil amr. Uskur. Washkuru. Bersyukurlah. Kemarin pertemuan berapa ya? Kita membahas fi'il amr, kata kerja perintah itu.
Pertemuan keberapa? Kedua apa pertama? Kedua ya. Masih ingat kata perintah? Kata perintah itu kalau dari atas ke bawah berarti perintah. Kalau perintah hukumnya wajib. Kalau dari bawah ke atas permohonan. Hukumnya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, di sini disebut dengan fi'il amr ya. Perintah. Siapa yang berfirman itu? Allah. Allah yang berfirman. Berfirman kepada siapa? Kepada hamba. Siapa hambanya? Kita. Berarti kita wajib apa? Bersyukur. Berarti kalau tidak bersyukur dapat apa? Kalau tidak bersyukur berarti dapat azab, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah sekali Allah Subhanahu wa taala beriman, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Artinya Allah tidak membiarkan kita. Allah menerima cinta kita. Kalau bahasa sekarang, Allah menerima cinta kita. Allah, kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Washkuruli, bersyukurlah. Jadi kalau terjemah bebasnya, wahai hamba-hambaku, kalian itu harus bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wajib. Wala takfurun. Nah, kalau wala takfurun itu artinya apa? Ingkar. Janganlah. Janganlah berarti yang kita pahami dari kata janganlah. Janganlah berarti larangan. Larangan itu nggak boleh dikerjakan, dilakukan, dilanggar, nggak boleh. Apa larangan Allah? Ingkar. Kalau ingkar dapat azab. Lihat ayat selanjutnya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan buatmu. Jadi luar biasanya adalah kalau bersyukur ditambah. Jadi bukan cuma kita bersyukur, ada nilai lebihnya. Itu ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita situ, ini saya lupa, la azida. La azidannakum. La di sini namanya huruf taukid. Taukid. La azidannakum, pasti aku tambah kenikmatan itu. Jadi Allah menggunakan huruf taukid supaya kita yakin bahwa kalau kita bersyukur, kenikmatan pasti Allah tambah buat kita. La azidannakum. Padahal cukup aja bilang Allah gini, azidannakum, aku pasti tambah kok. Tapi ditegaskan, aku pasti. La azidannakum. Bukan azidannakum, tapi la azidannakum. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum. Nah, ini lihat ancaman aku kepada kalian. Kalau kalian kufur atas nikmat yang telah aku berikan, kalian jarang sekali mengucapkan alhamdulillah ketika diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih, sungguh azabku sangat keras. Di situ juga Allah menggunakan huruf taukid lagi. La syadid. Ada lamnya lagi. Supaya kita takut.
Yuk hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan siksaanku. Kalau kita cuma baca terjemahnya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Orang yang biasanya paham bahasa Arab walaupun sedikit itu lebih ngena ke hatinya. Nah, kita belajar di sini mengupas bahasa Arab itu. Belajar bersama-sama mengupas bahasa Arab itu. Baik. Tadi kalimat pujian yang pertama apa? Hamidah. Yang kedua sakara. Yang ketiga madaha. Madaha artinya sanjungan. Lebih umum dari kata asyukur, yaitu pujian yang diucapkan terhadap kebaikan atau kelebihan seseorang yang memang ada pada dirinya tanpa harus karena kita yang menerimanya. Misalnya kita melihat seorang pemuda lagi ngebantuin orang tuanya angkat barang misalnya, kita bilang Masya Allah, luar biasa sekali pemuda itu. Nah, itu madaha, disanjung walaupun kebaikannya tidak kita rasakan, cuma kita melihat dia berbuat seperti ini, berbuat kebaikan, kita memuji dia. Nah, itu disebut dengan madaha, kagum. Nah, kagum dalam maksudnya kagum, itu madaha. Tapi bagusnya sanjungan itu, rasa kagum itu jangan sesering mungkin disampaikan. Bisa disampaikan tapi jangan sering. Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan, iyyakum wal madha fa innahu al-dhabha. Al-dhabhu. Jauhilah oleh kalian apa? Pujian berlebihan. Karena ia adalah penyembelihan. Ya, jangan penyembelihan di sini, jangan dibayangkan nyembelih hewan kurban. Itu ada keterangannya. Pujian yang berlebihan dapat membinasakan. Jadi Allah di situ artinya membinasakan. Membinasakan siapa? Orang yang dipuji terutama. Makanya kalau kita kagum kepada seorang, jangan sampai pujian itu sampai ke telinganya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya biar dia termotivasi, terutama anak-anak, itu wajar sekali ya, dan seharusnya kita puji, kita beri hadiah. Tapi kalau orang sudah dewasa tidak perlu. Tapi boleh, tapi jangan sering. Kenapa? Rasul memperingatkan, jangan berlebih-lebihan. Masya Allah, soleh banget sih si anaknya, Masya Allah, ganteng banget, Masya Allah, suka bantu orang tuanya, yang rajin ya gitu. Itu kan biasa saja naik ujub, sombong, riya nantinya. Makanya jangan sampai berlebihan dalam memuji seseorang saja. Karena kata apa? Karena kata Rasulullah SAW, innama fil khawatim. Sesungguhnya sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Di akhirnya seperti apa? Mudah-mudahan kita selalu seperti ini, selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti juga kita gara-gara tahu hadis ini, tahu kaidah ini, kita bilang, nanti juga dia bakal masuk neraka itu. Cuma di awal aja dia kayak gitu, kan nggak boleh juga. Kita malah bersyukur dia seperti itu. Nah, jadi yang pertama hamidah buat khusus buat Allah. Kedua, syakara buat manusia secara langsung ya. Artinya kita dapat keberkahan, dapat nikmat, dapat hadiah dari orang tersebut. Kalau madaha, kagum lah kita artikan ya, kagum karena melihat perbuatan seseorang. Nah, itu kalimat pujian dalam bahasa Arab setidaknya ada 3.
Setidaknya ada 3 yang sering kita ucapkan dalam sholat, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah satu-satunya yang berhak kita puji. Nah, sekarang kita masuk kata selanjutnya, Alhamdulillahirabbil. Kata Rabb. Rabb itu banyak artinya. Kalau di Al-Quran artinya apa? Tuhan. Tuhan. Kalau dalam kitab ini, mungkin di kitab lain banyak. Di sini di Ra'il Bayan itu ada berapa di sini? 1, At-Tarbiyah. Artinya pemelihara, pembina seluruh makhluk. Yang kedua, Al-Ma'bud. Satu-satunya yang berhak disembah. Yang ketiga, As-Sayyid Al-Mutlaq. Penguasa tertinggi yang wajib ditaati. Mungkin kita di kantor atau di tempat kerja kita ada atasan. Ingat, Allah yang lebih harus ditaati. Waktu salat datang, salat. Apalagi waktu salatnya udah mau habis, tetap salat. Tuh. Kemudian Al-Muslih, zat yang memperbaiki dan meluruskan. Di situ ada referensinya As-Sabuni, Ra'il Bayan, di tafsir Ayatil Ahkam halaman 20. Jadi Rabb itu bukan cuma Tuhan, sebagaimana yang telah sering kita baca dalam Al-Quran, tetapi Dia pemelihara kita, mengatur kehidupan kita. Kemudian Dia adalah Tuhan atau penguasa yang tertinggi yang harus kita taati. Kemudian satu-satunya yang harus kita ibadahi, tidak boleh ada yang lain. Al-Ma'bud di sini kan bukan berarti kita menyembah secara langsung. Ada yang menyembah pikirannya, mengikuti pikirannya, nggak sholat, pengennya keluar, mengikut pikirannya, itu kan Al-Ma'bud jadinya. Togut, kalau bahasa lainnya Togut. Kata Ar-Rabb tidak diucapkan kecuali untuk Allah yang memberikan jaminan terhadap kemaslahatan segala makhluk yang ada. Sebagaimana firman-Nya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kemaslahatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ayat ini berpesan kepada kita, kalau pengen baldatun thayyibah, dekatkan dirimu kepada Allah. Apa di dalam Al-Quran itu? Surah Al-A'raf pada firman-Nya, andaikan saja satu kampung itu beriman kepada Allah dan bertakwa, Allah akan turunkan rahmat. Siapa yang hafal? Saya lupa lagi. Walau anna ahlul qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan saja satu kampung itu, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna. Nah, Allah lagi menggunakan kalimat apa? Huruf apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Di sini ada huruf la. La di sini lamut taukid kayak tadi. Pasti, artinya pasti. Pasti kami bukakan buat mereka, buat masyarakat yang ada di satu kampung itu, yang ada di satu negeri itu, apa? Barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan dari langit dan di bumi. Nah, maka rumusnya apa? Kalau Indonesia misalnya pengen baldatun thayyibah, maka masyarakatnya perlu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan
dan tidak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kemudian kita masuk kepada kalimat selanjutnya, al-alamina, semua macam alam. Nah, dalam Ruhul Bayan juga dijelaskan alam apa saja. Alam manusia, jin, malaikat, hewan, dan tumbuhan, dan benda mati. Benda mati ya seperti bumi, langit, dan lain sebagainya. Dan planet-planet. Jadi Allah itu berkuasa bukan di dunia ini atau di akhirat, tapi semua alam. Jadi alamnya tidak terbatas. Karena Allah yang menciptakan alam ini. Allah ada sebelum alam ini diciptakan. Artinya Allah menciptakan alam ini, berarti Allah yang memiliki alam ini. Coba kita ingat-ingat kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita menerjemahin Al-Alamin apa ya? Al-Alamin itu apa ya? Alhamdulillah itu. Jadi mulai sekarang kita harus hati lebih terikat saat mengucapkan kalimat-kalimat dalam bacaan sholat, lebih kerasa gitu, dirasakan enak. Apalagi kalau suara imamnya enak. Kalau nggak enak mah tunduk juga kan, ngantuk. Makanya pentingnya anak muda. Yang saya aneh itu kalau ada masjid orang tua semua, sementara bacaan orang tuanya nggak bagus, banyak anak muda, tapi nggak disuruh maju, kan aneh. Nah, kalau di Al-Fat kan santri semua yang imam, walaupun panjang-panjang. Walaupun nggak semua santri gitu, ada juga yang panjang, ada juga yang pendek. Gitu. Tapi kalau sholat qiyamul lail tahajud di sini itu setengah juz. Kalau nanti 10 terakhir, kalau nggak salah 1 juz. Surah tarawihnya ada di papan pengumuman di bawah lantai 1. Jadi kalau mau ke sini siap-siap 1 juz gitu. 1 juz ini siap-siap. Nah, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Firaun berkata, siapa Tuhan semesta alam itu? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa berkata, menjawab, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. Maksudnya di antara langit dan bumi. Jika kamu orang-orang yang yakin. Nah, jelaslah di sini. Maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatur kita, dialah zat yang berhak untuk disembah satu-satunya. Nah, silahkan dikumpulkan makna dari kata Rabb tadi, mulai dari tarbiyah, kemudian ma'bud, kemudian as-said al-mutlaq, dan seterusnya. Kemudian al-alamina, Allah itu bukan cuma menguasai alam dunia, tapi semua alam Allah yang kuasa. Ini tuh Ibu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tentang hamdalah. Barangkali ada pertanyaan, jika bisa jawab saya bilang bisa, kalau nggak jawab berarti la adri, saya nggak bisa jawab. Ada yang perlu dipertanyakan? Sibah. Boleh. Tapi ini kenapa kita bersyukur dunia gini? Misal kita ditimpa musibah atau mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari keinginan kita. Misalnya ada sesuatu kita kerjakan
tapi itu bukan keinginan kita. Tapi keinginan Allah. Maka kita harus yakin kalau kita tidak mengerjakan ini, memang itu bukan keinginan kita, tapi ingatlah bahwa kita sedang melakukan apa yang Allah mau. Ya, apa yang Allah mau. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita ingin, berarti itu juga yang Allah inginkan. Berarti kita melaksanakan apa? Apa yang Allah mau dan apa yang kita ingin. Tetapi dalam Al-Quran juga diingatkan kita, wa asa, apa dalam Al-Quran itu? Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa kurhul lakum. Bisa saja yang kamu sukai, yang kamu cintai itu tidak baik untukmu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak sukai, yang kamu benci bahkan itu yang terbaik buat kamu. Maka kalimat yang diajarkan oleh Rasul, alhamdulillah ala kulli hal, tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa ucapan ini kita mengakui bahwa apa yang telah terjadi kepada kita itu yang terbaik yang Allah berikan. Bisa jadi apa yang terjadi itu itulah yang menyebabkan dosa-dosa kita dihapus dan meningkatkan derajat kita, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Gitu. Jadi ucapan ini seperti ini. Gitu, Ibu. Perbedaan mengucapkan alhamdulillah di ala kulli hal dengan dilakukan kalau yang memang tidak disukai juga alhamdulillah. Boleh kita yang meninggal. bukan. Bukan. Jadi kalau kita kupas dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini memang kalimat bisa diucapkan buat musibah. Sadar bahwa apa yang terjadi itu juga datang dari Allah. Namun ucapan dari Rasul itu menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, keadaan apapun itu harus bisa menyadarkan kita bahwa itu yang terbaik datang dari Allah. Jadi ayat yang pertama, innalillahi, ini sadar bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Hadis Rasul mengingatkan kepada kita bahwa apapun keadaannya itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini hadis gitu. Ini hadis. Gitu. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Walaupun secara kedudukan Al-Quran lebih tinggi, tetapi hadis juga adalah masdar syariah, sumber syariat kita. Al-Quran tidak lengkap kalau tidak ada hadis. Kalau ulama yang mengutamakan Al-Quran, misalnya Imam Hanafi, kalau nggak salah Imam Hanafi, beliau tidak mewajibkan baca Al-Fatihah dalam salat. Kenapa? Apa dalilnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang penting baca Al-Quran. Sah salatnya? Sah, tapi dapat dosa. Dalilnya kan gini, kita tambah sedikit tentang fikih ya. Dalilnya kan gini, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab.
Fatihatul Kitab ini disebut Al-Fatihah. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat kalau orang itu tidak baca Al-Fatihah. Tapi beda lagi, Imam Abu Hanifah dia memaknai sah sholat itu, tapi dapat dosa kalau nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Quran lebih tinggi ketimbang hadis Nabi atau as-sunnah. Didahulukanlah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah An-Nas dari Al-Quran apa tidak? Al-Quran. Al-Ikhlas Al-Quran. Jadi apa yang paling mudah? Misalnya yang paling mudah membaca Al-Ikhlas, cukup aja baca Al-Ikhlas, nggak usah baca Al-Fatihah. Tapi dapat dosa. Sahnya? Salahnya? Sah. Nah, gitu pemahaman beliau. Ini ada beberapa lasofnya. Misal ada la solata tadi kan tentang solat. Nanti ada la solata lijaril masjid illa fil masjid. Ini ada lagi la solata bihadrit ta'am. Bihadrit ta'am. Ini banyak kata la solata. Tapi kata la solata beda-beda. Yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Nanti perbedaannya apa? Nanti ada ulama-ulama makmum juga harus baca Al-Fatihah, walaupun imamnya sholatnya jahar. Kalau ibu baca apa enggak kalau jadi makmum? Apa? Misalnya sholat jahar, maghrib, isya, subuh, itu kan jahar. Kita kan dengarkan, dengarkan. Di belakang baca atau enggak? Enggak. Baca, walaupun dijaharkan. Didengarkan aja. Didengarkan dulu, kemudian baca di belakang. Gitu. Jadi kalau yang saya pelajari sepanjang saya belajar dari mulai pesantren, jadi kalau sholat jahar tidak perlu baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Innama ju'ilal imam yutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam itu baca, berarti kan sholat zahar. Kalau imam itu baca sholat zahar kan, fa'ansitu maka dengarkan. Nah, walaupun nanti ada ulama harus juga baca Al-Fatihah di belakang, cari celahnya apa? Makanya ulama-ulama yang membolehkan itu, yang mengharuskan itu, imam itu harus pengertian. Kalau sudah baca Al-Fatihah diam dulu sejenak biar makmum baca Al-Fatihah. Tapi kebayang nggak cepetnya gimana? Amin. Nanti kayak yang baca ini sholat tarawih lagi, kan gitu. Maka sepanjang saya pelajari, maka kalau sholat zahar tidak perlu karena sudah diwakilkan oleh imam. Makanya ada imam itu untuk diikuti. Nah, kemudian yang kedua, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nah, saya terjemahin secara lurus ya. Tidak sah. Kita pakai kata tidak sah. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid yang tidak sholat di masjid. Nah, ayo. Terus ke masjid. Tapi kalau jaraknya berapa? Perempuan kan enggak wajib perempuan. Tetangga itu jaraknya berapa jauh? Nah, tetangga itu banyak. Ada yang mengatakan tetangga itu, misalnya tetangga itu ada yang 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri 40 rumah. Ada juga tetangga itu dikatakan 7 ke depan, 7 ke belakang, 7 ke kiri, 7 ke kanan. Ada juga yang bilang gini, tetangga itu misalnya katakanlah
Masjid Al-Fat ini rumah, maka siapa saja yang mendengar suara azan dari masjid ini, maka itu tetangga kita. Tetangga kita. Misalnya ibu dari rumahnya di sini, yang paling dekat masjid ini. Jadi siapa saja yang dengar dari suara azan dari masjid, berarti tetangga kita. Tapi yang paling arjah, sebagaimana yang diterangkan, bahwa tetangga itu ada yang disebut dengan tetangga jauh. Jadi walaupun kita berjauhan, itu disebut tetangga kalau kita punya hubungan. Kemudian tetangga dekat, artinya yang rumahnya berdempetan dengan kita. Minimal yang 7 rumah, belakang, kiri, dan seterusnya. Nah, kembali ke sini. Gimana ini hadisnya? Tidak sah sholat bagi orang tetangga masjid yang tidak sholat ke masjid. Apa? Sahih loh ini hadisnya. Sahih. Sahih. Nah ini maksudnya. Jadi tidak semua la sholata itu diartikan tidak sah. Makanya kan tadi Imam Abu Hanifah itu mengatakan bukan tidak sah, tapi makruh saja sampai dapat dosa saja. Di sini artinya apa? Tidak sempurna sholat atau tidak sempurna pahala tetangga masjid yang enggak sholat ke masjid. Itu. Yang kedua, la sholata bihadrit ta'am, tidak sah sholat kalau makanan tidak ada. Tidak sah sholat kalau makanan sudah ada, sudah dihidangkan, sudah dihidangkan. Bagaimana kalau di masjid, kita lihat di masjid, di Al-Fat misalnya, makanan kan udah ada Al-Fat kan, tapi nggak dimakan dulu nanti, berarti kalau sholat dulu tidak sah dong sholatnya. Mikirin banget. Jadi maksudnya apa? Tidak sempurna sholat kita kalau di dalam sholat kita memikirkan makanan itu. Gitu. Gak konsen. Gitu. Jadi memahami hadis itu perlu ilmu alat. Jadi kalau dipukul rata tadi tidak sah. Jumhur ulama bilang tidak sah. Maka yang kedua, apakah harus dikatakan tidak sah? Kan tidak. Makanya jadi orang alim itu berat. Bahkan orang alim juga kalau ditanya nggak tahu, bilangnya nggak tahu. Imam Malik itu pernah ditanya berapa puluh pertanyaan, sebagian besarnya dia bilang la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau kata sahabat, kalau kamu memaksakan saat ditanya sementara kamu tidak tahu, maka pertanyaan itu akan melemparkan kamu ke dalam api neraka. Bahaya kan? Jadi nggak mudah jadi penceramah. Ya saya nggak mudah. Kalau punya rasa malu akan memaksakan diri, ditanya, dipaksa, pakai logika, semaunya aja jawab. Gitu. Makanya kalau saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya bilang silahkan ditanya ke yang lain. Barangkali jawaban yang saya berikan masih sebatas ilmu saya, sangat tipis banget gitu. Jadi perlu dikonfirmasi kepada yang lain atau divalidasi. Gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada pembahasan bahwa alhamdulillahirabbil alamin harus mendatangkan kenikmatan dalam ibadah salat kita. Yang kedua, karena tadi kita menyinggung tentang la salata, jangan sampai membawa pertengkaran dalam ukhuwah kita, dan jangan sampai apa yang kita sudah pelajari sementara belum lengkap menjadikan kita orang yang sok tahu. Saya jujur Bu, sebelum ngebahas ini, saya ketemu sama dosen, minta arahan bagaimana saya mau bahas tentang bacaan sholat, kitab apa saja yang perlu saya buka, dan pada akhirnya diberi arahan kitab ini sudah saya buka. Gitu. Karena saya menyadari saya belum sempurna juga baca pemahaman sholatnya gitu, butuh bimbingan dari dosen. Kebetulan dosennya dari sastra Arab. Kalau misalkan kita masuk, si imamnya udah membaca Al-Fatihah sedikit, itu berarti kita Gimana? imamnya udah membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah nanti udah baca sedikit, nah begitu berarti tidak termasuk rakaat kita masuk. Masbuk apa enggak? Nanti masuk. Oh, masbuk apa enggak? Ini perbedaan. Masuk rakaat apa?
Di sini diterangkan, tapi dalilnya nggak disampaikan di sini karena nggak dibahas secara detail, bahwa kalau imam itu dalam keadaan ruku, datang jamaah baru dan mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dihitung 1 rakaat. Tapi sepanjang saya belajar, walaupun itu mayoritas ulama di sini sampaikan itu pendapat jumhur, kata Syekh As-Sabuni. Tapi lagi-lagi selama itu pendapat bisa kita berbeda. Jadi hadisnya apa? Hadisnya gini. Ada sahabat yang datang, nanti muncul ini berbagai pemahaman. Ada datang sahabat, kemudian di pintu dia sudah takbir. Jadi maaf saya berdiri. Jadi pas dia datang, dia langsung ruku, ibu. Dia pas di pintu ruku, jalan. Kemudian ada yang masih tahu ke Rasul bahwa siapa yang tadi pas di pintu datang kemudian langsung ruku, gara buru-buru supaya dapat ruku. Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwa orang ini dapat 1 rakaat. Tuh. Tapi muncul pemahaman baru yang berbeda, bahwa itu bukan dapat 1 rakaat, karena di dalam hadis diterangkan bahwa kata Rasul apa? Zadakallahu khirsan. Semoga Allah menambah keinginan kamu untuk sholat berjamaah. Artinya Rasul cuma mendoakan, bukan mengiyakan perbuatan dia yang dimana mulai dari pintu sampai ke saf dalam keadaan ruku. Namun ulama lain mengatakan dapat 1 rakaat. Nah, maka masbuk yang saya pahami, yang dari pelajari, tidak baca Al-Fatihah itu sudah masbuk. Ibu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Jadi kalau sudah Al-Fatihahnya enggak kebaca, terutama dalam sholat zahar, karena kan kita mendengarkan imam. Tapi kalau sholat sir, misalnya udah lama takbir, kita masih sempat baca Al-Fatihah, nggak apa-apa, walaupun kita nggak baca surah, karena yang wajib itu cuma surah Al-Fatihah saja. Gitu. Jadi kalau yang sepanjang saya pelajari, selama kita tidak membaca Al-Fatihah, nggak kedapatan Al-Fatihah imam pada sholat zahar, maka itu dihitung masbuk. Nambah 1 rakaat. Al-Fatihahnya itu ya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, itu dalilnya. Tidak sah salat kalau nggak baca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya mau ibu ikuti yang ruku ya silahkan. Tapi biasanya kadang mengentengkan. Imam udah takbir, dampaknya takbir baca Al-Fatihah. Dia kan biasanya baca panjang itu surahnya. Nantilah, tunggu dulu, nyantai dulu. Nah itu kan dampaknya gitu. Tapi itu ya silahkan saja gitu. Karena sekali lagi perbedaan itu jangan sampai membuat kita bertikai, apalagi sampai rusak ukhuwah kita. Ya adem-adem saja gitu, berbeda. Di sini juga banyak yang gitu. Bahkan kebanyakannya di mungkin cuma saya sendiri yang menambah Al-Fatihah. Gitu. Mana? Cukup yuk? Mana? Ada lagi? Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ayat ke-3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi udah ya, di basmalah ya. Mungkin bakal langsung ke Malik Yaumiddin dan ayat seterusnya. Mudah-mudahan bisa sampai berlanjut. Kita itu menginginkan sampai selesai tasyahud. Tapi kalau di Ramadan ini tidak cukup, diagendakan habis lebaran dilanjutkan sampai selesai tasyahud. Baik Ibu, sampai di sini pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kenikmatan iman pula, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal kita untuk di akhirat kelak.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.